Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa di dalam pembelajaran daring. Di sini Bu Alima di kelas 9 mengajarkan materi PKN. Sebelum pada materi, Bu Alima sampaikan pada kalian selamat atas kalian bisa naik di kelas 9. Tentunya dengan keberhasilan, dengan jerih payahmu, dengan tanggung jawabmu, dengan disiplinmu, sehingga kalian bisa meraih naik di kelas 9. Itu semua adalah merupakan anugerah, nikmat dari Allah yang diberikan kepadamu semuanya. Patut kalian syukuri rasa nikmat itu dengan cara yaitu semakin kita tingkatkan belajarmu, semakin ditingkatkan disiplinnya, mengikuti pembelajaran, dan bisa mengumpulkan pelatihan ataupun tugas dengan tepat waktu. Marilah pembelajaran PKN kita awali dengan bab 1 dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai landasan atau pedoman di dalam menyelenggarakan pemerintahan di negara Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya bahwasanya perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan, harus mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dari nilai 1 sampai sila ke-5, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara. Baiklah anak, di dalam bab 1 ini kita pada KD yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sub A yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia yaitu di tahun 1945 sampai tahun 1950, Pancasila banyak mendapat tantangan baik dari dalam negeri maupun di dalam luar negeri. Yang dari luar negeri seperti halnya Belanda. Belanda masih ingin menguasai, menjajah Indonesia lagi. Seakan-akan tidak rela kalau Indonesia merdeka. Begitu Indonesia merdeka, dia datang lagi. Sampai terjadi peristiwa penyobekan bendera merah putih biru seperti halnya yang di Surabaya itu. Ya, terjadi penyobekan bendera. Terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Nah, selain itu, tantangan selain dari luar negeri juga datang dari bangsa Indonesia sendiri. Dari bangsa Indonesia sendiri seperti apa di sini? Nah, ini upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di seluruh tempat di daerah seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Andi Aziz, juga pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Nah, itu macam-macam pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi yang lainnya. Jadi bagaimana situasi Indonesia pada saat itu? Situasi Indonesia tidak menentu, kacau karena banyak pemberontakan. Nah, kemudian pada tahun 1950 kita tidak memakai lagi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengatasi keadaan yang kacau itu, kita memakai Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS tahun 1950.
yaitu presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode tahun 1950 sampai tahun 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal, yaitu paham kebebasan. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan, karena kebebasan itu tidak sesuai dengan jiwa-jiwa bangsa Indonesia. Semakin kacaulah Indonesia, sehingga sampai memuncak keluarlah dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya antara lain kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia merdeka, kita mengadakan pemilihan umum yang pertama, yaitu tepatnya pada tanggal 29 September tahun 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota lembaga konstituante yang berjumlah 550 orang. Untuk KD1 anak-anak sampai di sini dulu penjelasan saya. Tugasnya silakan dilihat di paket halaman 2, dikumpulkan lewat Edmodo. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.